Jenazah pendaki asal Madiun, Koco Yuwono, berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari pos Bayangan menuju ke base camp Cemoro Kandang Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Jenazah Koco dievakuasi oleh tim SAR dengan cara ditandu. Jenazah tiba di base camp pada Senin 20 September sekira pukul 19.30 waktu setempat. Setibanya di base camp, jenazah langsung dibawa ke puskesmas setempat menggunakan ambulans PMI Karanganyar. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya, wartawan Tribun Jateng, ada Agus Iswadi yang akan memberikan laporannya pada Anda. Halo, selamat petang, Agus. Nila. Ya, selamat petang, Nila. Agus, untuk kronologis adanya seorang pendaki yang kemudian dinyatakan meninggal dunia pada saat melakukan pendakian di Gunung Lawu. Seperti apa informasinya? Baik, untuk informasi awal, Ibu Koco Yuwono bersama istrinya melakukan pendakian bersama 3 orang rekannya pada Senin pagi, akan tetapi selama perjalanan, tepatnya di sekitar pos Bayangan, antara pos 2 dan pos 3 Cemoro Kandang, Yuwono tiba-tiba terjatuh dan tidak sadarkan diri. Hingga akhirnya seorang rekannya mengabarkan informasi kejadian tersebut ke petugas base camp yang berada di Cemoro Kandang. Hingga akhirnya, Oke, untuk proses evakuasi sendiri mungkin juga bisa digambarkan setelah memang ini korban ada di pos Bayangan, lalu bagaimana proses evakuasi yang dilakukan? Ya, baik Nila, untuk proses evakuasi sendiri, usai menerima laporan adanya pendaki yang tidak sadarkan diri, tim SAR Karanganyar berkoordinasi dengan petugas yang berada di base camp dan juga PMI Karanganyar untuk melakukan evakuasi. Untuk seru pertama atau tim reaksi cepat dikirim mulai pukul 12.30 untuk mengecek kondisi dari survivor sendiri yang berada di sekitar pos Bayangan. Akan tetapi ketika dicek kondisi dari survivor tersebut, denyut nadinya sudah melemah dan mengalami kram di perut dan sesak nafas. Begitu, Nila. Dari hasil pemeriksaan tim dokter dan juga Inafis Polres Karanganyar, seperti apa informasinya? Ya, baik Nila. Untuk informasi awal dan konfirmasi dari istri korban sendiri, sebenarnya survivor itu tidak memiliki riwayat penyakit. Akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan awal oleh petugas Puskesmas Tawangmangu dan juga Inafis Polres Karanganyar, survivor dinyatakan mengalami serangan jantung mendadak hingga tidak sadarkan diri. Begitu, Nila. Oke, baik. Kemudian untuk aturan pendakian pasca adanya kejadian meninggalnya seorang pendaki ini sendiri, untuk aturan pendakian di Gunung Lawu, apakah memang akan dievaluasi atau seperti apa informasinya, Agus? Iya, untuk informasi yang dihimpun dari tribunjateng.com, pihak Pertani berencana akan berkoordinasi dengan Disparpora Karanganyar selaku pengelola jalur pendakian Gunung Lawu untuk mengecek kembali atau membuat kebijakan kaitannya dengan persiapan pendaki sebelum melakukan pendakian ke Gunung Lawu. Mengingat saat ini situasi merupakan masa peralihan, yaitu peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan, sehingga cuaca yang berada di sekitaran Gunung Lawu cukup ekstrim. Sehingga diperlukan untuk pengecekan yang lebih detail kepada pendaki supaya tidak hanya kondisi fisik saja, tetapi untuk perlengkapan pendukung juga harus dipersiapkan betul. Begitu, Nila. Baik, terima kasih banyak Agus Iswadi, wartawan Tribun Jateng, atas laporan Anda. Sebelumnya, saudara wartawan kami tadi telah menghimpun wawancara ini dengan Koordinator Lapangan Operasi SAR Karanganyar, ada Febrian Kurnia. Berikut liputannya untuk Anda. Kabar bahwasanya survivor ini sebelumnya belum sarapan pagi, melakukan pendakian. Kemudian info lanjut sampai di sebelum pos Bayangan, survivor mengalami kendala kram di perut. Kemudian mengalami sesak napas dan kehilangan kesadaran. Untuk teman-teman survivor sendiri selanjutnya melaporkan ke base camp Induk dan tim TRC kita luncurkan untuk mengecek kondisi TKP ataupun keadaan survivor di atas. Sampai di atas, kita kurang dari 1 jam sudah sampai di atas. Denyut nadi daripada survivor sendiri sudah berkurang atau kadang ada kadang hilang. Pas naik kondisi sebenarnya survivor itu sebelumnya sudah pernah mendaki Lawu, tapi mungkin karena kebiasaan beliau itu
pagi belum sarapan atau tidak sarapan ya mungkin secara fisik kurang kuat untuk mendaki. Kita mungkin ininya yang pertama curiga. Terus sesampainya di atas, apa tindakannya yang dilakukan? Kita mengecek keadaan survivor, jadi termasuk denyut nadi, jantung, kemudian suhu tubuh bagaimana. Tapi tim TRC, tim reaksi cepat kita sudah mendapatkan denyut nadi sudah lemah keadaannya seperti itu. Sempat dibantu dengan oksigen atau? Untuk tim selanjutnya kita ada tim medis. Jadi kita setelah TRC ada tim medis, selang waktu 30 menit sudah kita kirimkan. Sampai di atas tim medis mengecek, membawa peralatan oksigen dan sebagainya. Tapi memang kondisi saat itu sudah tidak tertolong. Sempat pingsan gitu kan informasinya? Informasi pertama pingsan tidak sadarkan diri. Ada kendala dalam proses evakuasi nggak Om? Kalau kendala alhamdulillah tidak ada. Karena posisi juga belum terlalu naik ke atas. Kemudian waktu juga cepat untuk proses evakuasi. Melibatkan berapa tim SAR atau Untuk kru? potensi kita proses evakuasi ini sekitar 70, kurang lebih 70 personel. Kalau jantung atau Bawaan. kalau bawaan pernapasan tidak ada. Tadi saya sudah konfirmasi kebetulan teman pendaki adalah istrinya sendiri ada. Itu memang tidak ada riwayat. Berarti untuk proses evakuasi berlangsung sekitar 5-6 jam. 5-6 jam.